Tuhan. Tempat ini diberkati oleh Tuhan dan dikuduskan dalam nama Yesus. Gangguan apapun dari kuasa gelap yang dilakukan dalam nama Yesus, keluar pergilah dari tempat ini dari Yesus kami. Berkat Tuhan tercurah di dalam ibadah kami. Nama Tuhan Yesus Allah kami. Hamba Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami di Amakaita BTE, yang kami hormati Ketua Amakaita BTE, yang kami hormati seluruh pengurus, bahkan panitia Natal Amakaita BTE tahun ini, dan yang kami kasihi seluruh bapak mereka bilang. Maka dalam kepanitiaan ini hanya kami laksanakan rapat itu via Zoom. Atas anugerah dan kasih Tuhan, kalau pada saat siang hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, keluarga besar Amakaita BTE, Tuhan Yesus Engkau memimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus Engkau mengambil alih ibadah ini, sehingga ibadah ini kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Dibuat sakit disembuhkan, yang mempunyai problem masalah mendapatkan jalan keluar. Ibadah ini diberkati Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang berusaha mengintervensi pikiran kami, yang mengganggu ketenangan kami beribadah, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan yang sempurna bekerja di tengah-tengah ibadah ini. Engkau mengurapi hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik WL singer, pemain musik, terlebih yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dalam pulau dan benua, dari pulau dan benua.
6-7. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali. Maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalin dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negara kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Maka mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekana dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berluburan darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Kelahiran Tuhan kita, rayakan Yesus, rayakan.
kata dia lahir, dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan. Katakan dia lahir, dia lahir, dia lahir di Betlehem. Dia kata dia lahir, dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali kata marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk panitia Natal dan Tahun Baru. Saya Wawan. Dan yang mewakili anggota Amak Hayasa Bate yaitu Bapak Benyamin Bate. Maju ke depan. Ya, Wawan Bate. Anak hidup tenang. Anak tidur tenang. Anak kudus yang senyap. Sunyi senyap, bintang menggemerlap. Juru selamat manusia. Selamat Kristus anak Daud. Mari kita mau bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Lilin nanti akan dibagikan, menaikkan dari awal malam kudus isinya. Maha kudus, sunyi senyap,
langsung saya persilakan Ibu Pendeta Rohani Siregar untuk berdoa sekaligus untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada saat ini dapat merayakan Natal dalam keluarga besar BTE. Tuhan, saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami, ajari kami, berikan kami hikmat marifat agar firman Tuhan tersingkap bagi kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semuanya. Selamat Natal bagi kita dan selamat tahun baru. Ya, saya bersyukur saat ini dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga BTE dan banyak juga yang pendeta, ya. Saya Pendeta Rohani Siregar dari Gereja Kristus Rahmani Indonesia yang ada di Taman Cibodas, Tangerang. Dan saya dihubungi oleh hambanya Pendeta Johannes karena beliau satu gereja dengan saya. Baik, firman Tuhan pada hari ini kita akan buka dari Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua ayat 10 sampai 12. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan yang menjadi tema kita dari ayat 12 ini. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tema PGI dan Katolik seluruh Indonesia, saudara. Dan firman Tuhan ini diperdengarkan kepada banyak orang, dan mungkin sudah berulang-ulang kita dengarkan, ya, di gereja kita, di perkumpulan, dan pada hari ini di tempat ini. Di GKRI juga ini temanya diambil, saudara, karena dari PGI. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu orang Majus ini begitu terkenal bagi kita, saudara, setiap merayakan Natal, ya, yang sering disebut-sebutkan orang Majus dan juga para gembala. Dan mereka ini, saudaraku, datang ke Galilea, ke tanah Yehuda untuk bertemu dengan sang raja. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, saudara. Mereka dari negeri Persia, sangat jauh, tapi mereka tetap melakukan itu dengan senang hati. Dan orang Majus ini, saudara, dituntun oleh bintang, dikatakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita pelajari dari orang Majus ini, saudara? Yang pertama, mereka rela berkorban, menempuh perjalanan yang jauh untuk bertemu dengan sang raja, yaitu Mesias, Yesus Kristus. Perjalanan jauh mereka tempuh, dan itu ditempuh tentunya bukan seperti sekarang, saudara, yang sudah modern, yang ada kendaraan, ada mobil, ada kereta api, dan pada waktu itu belum, saudara.
Saya yakin mereka pakai onta karena waktu itu adalah kendaraan orang, saudara. Sambil mereka terus mengikuti bintang yang diberikan Tuhan sebagai petunjuk bagi mereka. Pelajaran bagi kita, orang Majus ini rela berkorban untuk datang menyembah Sang Juru Selamat. Pengorbanan mereka ini, saudaraku, sangat penting untuk kita contoh dalam kehidupan kita. Ada orang Kristen, saudaraku, pada saat ada hambatan sedikit tidak datang beribadah menyembah Tuhan. Ada kesulitan, terhambat untuk datang menyembah Tuhan. Jarak tempuh yang jauh, terhambat untuk datang menyembah Tuhan. Sering kita dengar kisah-kisah seperti itu. Tetapi kita mau meneladani orang Majus ini, meskipun perjalanan jauh mereka tempuh untuk datang bertemu dengan Sang Juru Selamat, Raja dunia, yaitu Yesus Kristus. Mereka rela berkorban. Tentunya dalam perjalanan pasti juga mereka banyak hambatan, saudara. Dalam perjalanan pasti juga banyak kesulitan, saudara. Dan mereka tidak tahu daerah itu di mana, sehingga mereka mampir ke kerajaan Herodes untuk bertanya, di manakah raja yang baru dilahirkan itu. Jadi mereka tidak tahu lokasinya, tidak tahu persisnya di mana, sehingga datang kepada raja bertanya, saudara, di manakah raja yang baru dilahirkan itu. Pengorbanan yang besar perlu kita teladani untuk datang menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, memuji Dia, memuliakan Dia, dan mengagungkan Dia. Tetapi bukan hanya umat-umat Tuhan, para hamba Tuhan juga banyak pengorbanan yang dilakukan dalam pelayanannya, saudara. Saya mengenal satu misionari, saudaraku, di daerah Vietnam itu. Dia untuk pekabaran Injil itu, saudara, pakai perahu kecil, mutar-mutar perahu kecil, dan yang dilayani di sana itu saya melihat sangat sederhana, saudara. Itu atap rumahnya dari rumbia. Wow, ini hamba Tuhan pengorbanannya, saya bilang luar biasa. Dia juga mengalami kesulitan, ternyata tidak punya izin tinggal di sana, saudara. Dia sekali 1 bulan harus mencap paspornya ke kantor imigrasi. Selalu dia katakan, doakan Bu Pendeta supaya perjalanan saya lancar. Wow, luar biasa. Setiap bulan, saudara. Berarti izin tinggalnya hanya 1 bulan dikasih, saudara. Itu pengorbanan. Dalam hidup ini memang banyak juga hamba-hamba Tuhan di daerah maupun di kota ini, banyak pengorbanannya untuk datang melayani Tuhan, memberitakan Injil, mempermuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kita belajar dari orang Majus ini, saudara. Yang kedua, saudaraku, kita belajar dari orang Majus ini. Pada saat mereka bertemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mereka sujud menyembah. Dan setelah itu, saudaraku, mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Sang Juru Selamat. Kita mau belajar dari orang Majus ini, mempersembahkan yang terbaik. Emas, mur, dan kemenyan. Mengapa mereka mempersembahkan emas, saudara? Karena menurut mereka persembahan emas itu adalah persembahan yang layak diberikan bagi sang raja. Persembahan mereka bukan recehan, saudara. Kalau kita terkadang nggak ada duitnya, recehan yang dikeluarin, ya. Ini emas, saudara. Emas adalah persembahan yang layak diberikan bagi seorang raja. Tidak 2.000, tidak 5.000, tidak 10.000, tapi emas. Kalau emas 1 gram aja, saudaraku, sekarang udah berapa? 1,2. Berarti persembahannya paling kecil 1,2. Kalau 1 gram, ya kan?
kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari orang Majus ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, atau sisa-sisa yang kita berikan kepada Tuhan? Kita evaluasi diri kita. Apakah kita memberikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan? Waktu yang terbaik. Ada orang untuk merenungkan firman Tuhan kalau sempat, kalau masih ada sisa waktunya. Dan tidak mungkin ada sisa waktu kita. 24 jam Tuhan berikan. Wow, itu udah terpakai, saudara. Tapi kalau kita bertekad, pasti kita bisa memberikan waktu yang terbaik. Bagi saya waktu yang terbaik adalah jam 5 pagi. Ya, karena saya belum beraktivitas. Itu datang sujud menyembah Tuhan, merenungkan firman-Nya, menaikkan doa syafaat, itu yang terbaik bagi saya. Setelah itu baru olahraga, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bukan hanya uang. Uang juga termasuk di dalamnya, harta benda termasuk di dalamnya, tetapi juga yang lain. Waktu kita, talenta kita, potensi kita yang terbaik bagi Tuhan, bukan sisa. Perlu kita pelajari dalam hidup kita. Sebagai umat Tuhan, kalau kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita ditertawakan sama si iblis, saudara. Kita ditertawakan. Katanya kamu anak Tuhan, selalu mempermuliakan nama Tuhan, tapi yang kamu berikan kepada Tuhan sisa-sisa. Ditertawakan sama si iblis, saudara. Karena itu, saudaraku, kita belajar dari orang Majus ini mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, saudara. Amin. Berani mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Bukan aman ya. Amin. Ada orang amin di depan, di belakang aman. Ya. Aman maksudnya oke-oke aja, terserah saya. Yang penting saya senang, itu aman. Tapi yang terbaik bagi Tuhan. Pelajaran yang kita peroleh dari orang Majus ini. Dan yang ketiga, saudaraku, pelajaran yang kita peroleh adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kenapa orang Majus ini diperingatkan Tuhan melalui mimpi pulang melalui jalan lain? Karena Raja Herodes bukan tulus mengatakan, setelah kamu ketemu dengan sang raja, kembalilah ke sini, beritahu kepada saya. Jangan kembali kepada Herodes, pulang melalui jalan lain. Karena kalau pulang lagi kembali kepada Herodes, segera langsung turun tangan Herodes, saudara. Turun tangan, mengeksekusi. Tapi karena orang Majus ini pulang melalui jalan lain, saudara, Herodes panas, saudara. Itu orang Majus tidak taat kepada saya bilang kembali ke sini, mereka kelihatannya pulang melalui jalan lain. Ya iya dong, kan pasti diukur waktunya. Sehari 2 hari kok itu orang Majus nggak kembali. Akhirnya panas hatinya, makin meninggi, sampai dia perintahkan membunuh bayi-bayi yang baru lahir, saudara. Tetapi Tuhan juga memerintahkan Yusuf untuk membawa sang juru selamat menyingkir ke Mesir, saudara. Menyingkir ke Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Mesir itu dijadikan itu museum, saudara. Jadi kalau saudara ke Yerusalem melalui Mesir, seperti saya waktu itu dibawa ke situ, saudara. Tapi kalau melalui Jordan, saya pikir enggak. Kalau melalui Mesir, kita dibawa. Dan mereka sebutkan, para guide orang Arab itu sebutkan rumah orang kudus. Ayo mari Bapak Ibu kami bawa kepada rumah orang kudus. Wih, luar biasa.
Yang tidak percaya Yesus juga mengakui itu rumah orang kudus, saudara. Dimuseumkan itu, dibuat jadi tempat untuk kunjungan rohani, saudara. Dipelihara dengan baik-baik, dan di sana juga didirikan gereja, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada orang Majus tadi, mereka pulang melalui jalan lain. Apa yang kita pelajari dari hal ini, saudara? Kita melihat orang Majus ini lebih taat kepada Tuhan dengan mimpi yang diberikan. Mereka lebih taat kepada Tuhan daripada kepada Herodes. Mereka tidak takut. Wow, kalau kami nanti nggak pulang ke istana, jangan-jangan kami dibantai oleh raja. Mereka nggak takut, saudara. Mereka lebih taat kepada Tuhan. Mereka benar-benar melakukan pulang melalui jalan lain. Pulang melalui jalan lain tentu tidak sama dengan waktu datang, saudara. Pasti tingkat kesulitannya lebih tinggi karena nggak tahu arahnya, nggak tahu jalan yang lain ini, saudara. Kalau jalan yang pertama kan udah ada bayangan, oh kita nanti habis ini ke sini kan begitu, saudara. Pulang melalui jalan lain pasti meraba-raba lagi, saudara. Tapi mereka lebih taat kepada Tuhan. Luar biasa orang Majus ini. Mereka lebih taat kepada Tuhan daripada kepada raja dunia. Mereka lakukan itu, saudara. Pulang melalui jalan lain. Nah, bagi kita, saudaraku, pelajaran. Kita belajar lebih taat kepada Tuhan, saudara. Terkadang kita ini lebih taat kepada pimpinan di perusahaan daripada kepada Tuhan, ya. Karena takut dipecat atau yang seterusnya. Tapi orang Majus ini kita lihat lebih taat kepada Tuhan. Karena Tuhan peringatkan mereka melalui mimpi, maka mereka pulang melalui jalan lain. Mereka lebih taat kepada Tuhan. Pelajaran bagi kita belajar untuk lebih taat kepada Tuhan, saudara. Ya. Tapi yang pasti orang yang taat kepada Tuhan pasti juga taat kepada pimpinannya Tuhan dan juga taat kepada pimpinan. Pelajaran bagi kita. Dan yang berikutnya, saudara, pelajaran dari pulang melalui jalan lain. Saya melihat, saudara, memang dalam dunia pelayanan, dalam dunia pekerjaan Tuhan, perlu juga kita memang berdoa supaya Tuhan buka cara lain. Ya, di negeri kita yang sulit ini, saudara, pekabaran Injil sangat-sangat sulit. Perlu kita minta daripada Tuhan petunjuk supaya ada cara lain. Ya, yang terkadang kita tidak pahami, saudara, cara lain itu. Biar Tuhan yang mengaturnya, saudara. Tuhan yang memberikan petunjuk. Yang penting kita bisa memberitakan Injil. Yang penting bisa kita memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada banyak orang dengan cara lain. Karena untuk buka gereja belum tentu seperti kompleks seperti ini, saudara. Dengan cara lain, kita minta petunjuk daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga selalu menggumuli hal ini. Tuhan, kalau kesulitan memberitakan kabar baik, berikan petunjuk, cara lain. Apa yang harus dilakukan? Berbagai cara. Sekarang door to door nggak bisa, bagi-bagi traktat secara terang-terangan tidak bisa. Kita minta petunjuk daripada Tuhan, saudara. Saya saat ini ada sedikit jalan lain, ya, saudara. Tuhan percayakan saat ini saya ada pelayanan melalui rumah duka Oasis. Dan mereka, saudaraku, banyak yang orang Buddha di sana, saudara. Puji Tuhan, Tuhan percayakan saya pelayanan bisa memberitakan firman di tengah-tengah orang Buddha. Wih, luar biasa. Terkadang mereka, saudara, cuman anaknya satu yang Kristen, dia mau upacara secara gereja. Memang resikonya nanti saya nyanyi sendiri, saudara. Ya kan? Ya jemaatnya nggak tahu, saudaranya. Dia nggak tahu lagu kita. Udah, saya harus nyanyi sendiri sama anaknya yang satu itu. Apalagi kalau dia nggak tahu lagu, saudara. Udah. Karena di sana
pendeta mulai dari mimpin pujian sampai kremasi, kan begitu saudara. Sampai kremasi selesai semuanya, kita harus berdiri begini, nyanyi sendiri lagi saudara. Enggak ada yang mendukung, itu jarang kejadian. Tapi saya bersyukur saudara, bisa memberitakan kabar baik di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Dan saya katakan biasanya kepada anak almarhum, makasih kamu undang saya. Pasti ayat penginjilan yang selalu saya sampaikan, karena kesempatan saudara. Ya kan? Nanti saya tinggalkan buku hati manusia, saya follow up melalui WA, saya kirim ayat-ayat firman Tuhan. Baru-baru ini saya diminta untuk penghiburan bagi keluarganya. Saya tahu istrinya rupanya belum taat kepada Tuhan, baru suaminya Kristen. Saya tuntun pakai hati manusia, saya bimbing, saya doakan, saya hubungi. Puji Tuhan, dalam hati saya ini ada cara lain. Haleluya, cara lain saudara, yang tidak pernah saya bayangkan itu. Selalu yang saya bayangkan, ya penginjilan nanti kalau ada keluarga jemaat yang belum percaya Tuhan gitu ya, kalau ada kesempatan, puji Tuhan. Ini saudara, mayoritas yang tidak percaya Yesus, rata-rata itu keluarganya 2-3 orang yang Kristen saudara. Kesempatan, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 itu udah pasti itu akan saya sampaikan. Di rumah Bapa banyak tempat, kan cocok saudara untuk yang meninggal. Udah itu ditutup ayat 6, kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Wow, luar biasa, pekabaran Injil bisa dilakukan. Itu cara lain. Dan kita ini memang harus berdoa untuk seperti itu saudara. Harus berdoa, Tuhan berikan petunjuk cara lain itu seperti apa yang harus saya lakukan supaya dapat memberitakan kabar baik, supaya orang mendengarkan firman Tuhan, supaya orang yang belum mengenal Tuhan mereka boleh mengenal Tuhan. Ya walaupun mungkin hasilnya sedikit saudara, tapi saya pikir saya udah menabur firman Tuhan, nggak apa-apa. Dan saya yakin di antara yang orang tuanya dikremasi, anak-anaknya itu akan percaya kepada Yesus Kristus. Itu saya yakin itu suatu saat, karena dia mendengarkan firman, dia mendengarkan saudara, dan kita doain. Ya PK mungkin tidak seberapa sih yang begitu ya, tapi pekabaran Injilnya yang paling lumayan saudara. Yang paling luar biasa ya kan, jiwa saudara ya kan. Baru-baru ini itu saya katakan istrinya, saya tuntun dalam doa dan mau dia terima Yesus saudara. Haleluya, saya bilang walaupun rumahnya jauh, habis waktu lagi penghiburan banyak orang nggak bisa didoain saudara. Saya bilang, ibu nanti melalui video call ya, saya hubungi. Ya udah saya hubungi. Udah dibaca belum buku hati manusia yang saya kasih? Udah. Mau nggak berdoa? Mau. Dipuji Tuhan. Saya tuntun dia terima Yesus saudara. Puji Tuhan. Luar biasa. Ini memang harus kita gumuli dan doakan. Mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Bagaimana cara kita untuk mengabarkan kabar baik? Jalan apa yang perlu kita tempuh saudara? Mungkin jalan pertama tidak berhasil, jalan kedua tidak tembus, jalan ketiga mentok. Siapa tahu Tuhan berikan jalan yang kelima, sehingga firman Tuhan, kabar baik bisa kita beritakan. Amin saudara. Amin. Kita perlu hal itu saudara. Dan saya yakin tidak kebetulan PGI membuat tema ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pelayanan rohani di negeri kita ini memang harus terus kita gumuli dalam doa supaya ada jalan lain. Karena terkadang banyak tertutup jalan saudara. Kita gumuli dalam doa. Apa yang akan Tuhan lakukan dengan jalan yang lain? Kita minta petunjuk yang daripada Tuhan, sehingga terbuka jalan bagi saudara dan saya. Pelajaran yang berharga kita dapatkan dari orang Majus ini saudara. 3 hal tadi. Yang pertama, mereka rela berkorban untuk bisa bertemu dengan Sang Juru Selamat. Yang kedua, setelah mereka sujud menyembah, mereka memberikan yang terbaik, yaitu emas saudara, kepada Sang Raja yang baru lahir. Dan yang ketiga, mereka pulang dengan jalan lain, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita terus-menerus menggumuli cara apa yang akan kita pakai untuk mengabarkan kabar baik.
sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, orang mengenal Tuhan Yesus Kristus, orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui doa kita dan pelayanan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Seperti panggungan hayatkanlah menyambutmu Tuhan, seperti mataharimu di harimu kepadamu, seperti Tuhan, seperti emas kemenyangan murni, hidupku berkenan padamu. Sebabnya tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Engkau di hatiku. Seperti palungan hayatkan hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu biar hidupku berkenan padamu. Sebab tak berarti tanpa kasih-Mu. Hai di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya di hatiku. Bersama paduan suara sudah ku bernyanyi, kemuliaan di tempat begini, dalam baca tarian kasih yang hidupnya karena kepadamu. Kasih-Mu, lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Engkau di hatiku, indahnya Engkau di hatiku, indahnya Engkau di hatiku. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan
ini moroi ke kema jaga keluarga. Tatema zumange kedali puseda amaina jerewi tali buse. Jangan. Oh, jalan biasa. Pertama-tama yang kami hormati para penasehat ama kita BTE, soga ama inawawang, soga ama ina Septian, dan lebeu tera tadi bersama Fefu, Sinoru Tumahe Andre, dan teristimewa buat Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini, dan kami percaya bahwa setiap firman yang sudah ditaburkan tidak akan berlalu, tetapi firman itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bapak Ibu sekalian, kami secara pribadi kami sungguh bersyukur, antusias daripada Amakaita BTE yang boleh bersama-sama kita di tempat kami. Mungkin ketika dilihat dari jauhnya perjalanan, lelah, letih, lesu, setengah mati, lihat kiri kanan penuh dengan jurang. Ya, kuburan. Tuh sekali. Masih belum kuburan. Nanti kalau lanjut di sini ada kuburan. Oh, lewat sini tadi. Oh, berarti dia lewat perumpung berarti. Patah saja. Tadi kalau abang dari sana lebih cepat. Ya. Jadi itulah perjalanan. Tadi saya bilang sama Bu Pendeta kalau rumah kita dekat, maka kita tidak banyak melihat. Tetapi ketika kita jauh berjalan, maka banyak kita melihat, segala rupa kita lihat. Ya, jadi terlihat semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak, dan kami menghimbau kita semua untuk terus membangun Amakaita BTE ini hingga kita lelah, letih, lesu, letoy katanya. Artinya sudah lagi tidak berdaya, baru kita tidak ada. Ya, tadi didoakan sampai anak cucu kalau boleh. Puji syukur kita panjatkan hari ini juga kita boleh merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga Amakaita BTE, dan kami percaya bahwa semua ini karena kerjasama dari Bapak Ibu semua yang sudah boleh bercerita, teristimewa kepada kaum wanita yang sudah bercerita juga sudah membantu konsumsi kita di hari ini. Secara pribadi, Ketua Amakaita BTE secara pribadi kami menyambut baik keluarga dari, bukan sebenarnya saya yang lupa, mohon maaf, sebenarnya saya udah ketemu lama, cuma saya lupa masukin terus di grup keluarga dari saudara kami Pak Pendeta Herman Syukur Warubu MTH bersama dengan istri. Selamat bergabung dan kami sambut baik. Ini adalah BTE dari Bakaru. Sebenarnya kalau awalnya dari ini Bang, dari Hilibeto Danoi, Yawaboa, Toko dan Nasa. Jadi saya rasa bahwa dimanapun kita berasal, ketika kita ada di sini kita adalah satu keluarga.
satu hal yang saya mau katakan bahwa komunikasi itu yang terpenting dalam sebuah organisasi. Kenapa organisasi bisa berjalan dengan baik? Karena komunikasi. Tanpa komunikasi, kurangnya komunikasi, maka kurangnya juga satu persahabatan, satu kekeluargaan yang kita idam-idamkan adalah utuh. Tetapi ketika kuat komunikasinya, maka selamanya Amakhaita Bate'e tetap jaya selamanya. Amin. Di hari Natal ini juga kami sambut baik beberapa para pendeta yang sudah boleh ada bersama kami. Tadi saya dengar di luar sih sebenarnya tadi ketika Pak Pendeta Viator, saya bukan marga Bate'e. Lalu Pak Jo sambung, dia bilang begini, saya bukan Bate'e tapi saya istrinya orang Nias. Ibarat Pak Jo ini adalah seekor bukan ya. Apa yang biasa suka kamuflase? Bunglon. Bukan pulong ini, maksudnya ketika dia bersama dengan kita, dia memposisikan diri sebagai keluarga. Iya, dia memposisikan diri, dia nggak mau lihat, oh saya kan orang Jawa. Mudah beradaptasi. Mudah beradaptasi. Ini namanya, ini yang kita suka sebenarnya. Dia Amakhaita Bate'e. Farmnya, oh bukan. Ketika dikasih farm mesti harus potong bebek angsa, gitu ya. Kalau dikasih farm. Kemarin udah disebutin. Pastor Johannes Budi Waru. Jadi waluyahnya diganti jadi Waru. Tapi mesti potong-potong itu Pak. Kita potong ya, ada biasa. Jadi itu bersyukurnya kita di marga Bate'e. Yang kalau marga Bate'e saja bisa mau menjauh, malah justru orang lain yang mendekat dan semakin mendekat. Itu sangat disayangkan. Jadi mari Bapak Ibu, biarlah kiranya kita semakin kompak, semakin bangun komunikasi yang baik. Kalau ada apa-apa, bolehlah dikomunikasikan dengan kita. Dan beberapa saya bilang peristiwa kejadian yang sudah berlalu, kami secara ketua Amakhaita Bate'e kami kurang aktif di dalamnya, mungkin kunjungan apapun karena situasi dan keadaan dan kondisi kami yang juga kalau saya boleh terbuang jauh ke sini, terlalu banyak itu arah sana gitu. Jadi termasuk yang terakhir kemarin dengan keluarga Ibu Ina Belvan. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya secara pribadi dan keluarga tidak bersama, kadangkala kalau misalnya ada kunjungan, ada apa-apa kami tidak bersama. Dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf apabila kami tidak datang. Demikian ya bisa kami sampaikan atas waktu dan kesempatan kami ucapkan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
tinggal kurang lebih 500 meter dari lapornya. Jadi dua perumahan ini kan hanya 4 kakak ya. Jadi kami sering ketemu, sering ngobrol bersama-sama. Istri saya masih satu. Masih satu akan jadi Cuma satu. masih banyak saya. Tapi satu untuk selamanya. Saya anaknya dua. Satu yang satu Joshua udah kelas 2 SD dan satu masih bulan April ini baru masuk. Ya. Aktivitas sehari-hari itu kan guru. Jadi saya mulai mampu. Jadi masih jadi latihan perbatasan Nias Selatan. Jadi dulunya awalnya Kecamatan Gide, setelah Kecamatan Gide, setelah itu masuk Kecamatan Leluhur Temoi dan akhirnya masuk Kecamatan Mangga. Dan istri saya Yurnia Harepa, dia dari Umede, Diligara. Bagulah hari Pak Omong. Lao. Hari Pak. Terasa itu saja. Ya.